Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya akan membahas tentang ruqyah. Ruqyah ini suatu fenomena sebenarnya yang sedang ramai ya di media sosial atau di dunia dakwah Islam ya. Karena banyak ustadz-ustadz yang membaca ayat-ayat ya untuk tujuan mengeluarkan jin dari tubuh seseorang atau setan ya, atau yang disebut dengan roh-roh jahat. Kalau dalam agama lain itu namanya roh jahat. Nah, ruqyah ini tujuannya itu, dan juga bisa mengobati dari sihir, santet, itu dari ruqyah. Hanya saja fenomena ruqyah ini ada dua pendapat ya. Pertama, ada namanya ruqyah syar'i, ada juga ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya nggak ngerti itu. Perbedaannya ini memang seperti apa ya, mungkin lebih ke ideologi dari ustadznya ya. Kalau ustadznya yang cenderung kalangan muslim tradisional ya, itu biasanya mengatakan ruqyah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang latar belakangnya misalnya Muhammadiyah itu ada namanya ruqyah syar'i gitu. Ruqyah yang berdasarkan Al-Quran dan petunjuk dari Al-Quran dan hadis ya, dan juga sebenarnya dari syekh-syekh juga yang ada di Timur Tengah ya. Nah, itu metode-metodenya berbeda-beda, tapi sebenarnya tujuannya adalah mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Pertanyaan begini, kenapa banyak orang yang mampu melakukan ruqyah tapi bisa balik-balik lagi gitu? Jadi udah keluar, masuk lagi. Sudah sering kesurupan di ruqyah, sembuh, balik lagi, itu sering terjadi. Nah, apakah faktornya ustadznya yang salah, atau metodenya yang salah, atau orang yang salah? Nah, di sini harus kita lihat dulu, sebenarnya benar-benar tidak ini ada gangguan jin, ya, atau sebenarnya ini murni masalah psikologis. Masalah psikologis dari orang yang diruqyah tersebut. Karena pengalaman saya pribadi ya, saya sudah lihat, saya bisa ruqyah, dan saya juga sering melihat orang yang diruqyah dan orang yang sering kesurupan. Saya tuh banyak berdialog sebenarnya dengan orang-orang yang sering kesurupan ya, sedikit-sedikit kesurupan, sedikit-sedikit dia tuh ke tempat angker sedikit itu dia rasukan gitu. Dan saya berdialog dengan mereka, rata-rata punya masa kecil yang bisa dibilang trauma ya, jadi punya trauma masa kecil. Salah satunya adalah sering dipukul, sering mengalami kekerasan fisik ketika masa kecil. Nah, itu biasanya dia akan mudah kesurupan. Sedangkan orang yang mengalami bullying ya, terus tertekan masa kecil oleh orang tua, itu biasanya dia lebih kayak indigo gitu, bisa melihat makhluk halus segala macamnya. Walaupun ada juga sebenarnya yang mengalami hal tersebut tapi tidak gampang kesurupan ya. Nah, ini menurut saya ini ada konsep namanya caper, cari perhatian ya. Memang ada makhluk halus itu, tapi kadang-kadang orang yang di kesurupan ini itu lebih banyak cari perhatian juga. Dia itu mungkin karena dulunya jarang diperhatikan orang, jadi ketika dilihat banyak orang itu dia kesurupan, terus dia ditolong banyak orang, itu dia merasa, wah, diri saya itu diperhatikan orang. Nah, ini sering terjadi juga seperti itu, jadi sering kesurupan berkali-kali gitu, walaupun di ruqyah dia nggak keluar-keluar. Dan yang pengalaman saya adalah jangan terlalu sering diruqyah. Jadi kalau dia sudah mulai sudah mulai mau muntah-muntah, itu sebaiknya tidak usah digubris, biarkan saja, itu tidak akan kerasuk. Tapi kalau kita langsung menolong ya, kita baca-bacain itu biasanya caper. Saya nggak tahu ya, caper itu jinnya atau sebenarnya dia yang caper gitu. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang memang merasuk, tapi suka bercampur. Jadi bukan jinnya yang bicara, tapi ada campur tangan dia juga.
Nah, kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, dia nggak bisa jawab. Karena memang dia ada dua gitu. Ini kesurupan, ya. Jadi ada seperti meniru gaya jin ya. Tapi sebenarnya yang kedua itu diri dia sendiri sebenarnya. Dia mengutarkan kata-kata yang ngarang-ngarang cerita lah, biasa gitu. Nah, dari itu ya, yang harus kita sembuhkan adalah psikologis ya. Jadi jangan buru-buru kita ruqyah, tapi kita bawa psikiater dulu. Ada masalah nggak tidak dengan kejiwaannya? Siapa tahu dengan dia sembuh secara mental, maka kesurupannya dengan sendirinya dia sembuh juga. Gitu. Tapi banyak yang sebenarnya gangguan mental ya, halusinasi, lalu dianggap kesurupan, dianggapnya indigo. Nah ini yang menjadi sumber masalah, apalagi memang setan itu pintar membuat fitnah ya. Contohnya seperti tragedi Vina ya, itu dia teriak, dia cerita, padahal itu bukan jin yang cerita, tapi emang diri dia sendiri itu sebenarnya berbicara gitu, seolah-olah dia tuh dapat informasi dari alam gaib. Jadi jangan mudah kita percaya dengan kesurupan-kesurupan, walaupun itu ada, tapi saya jamin tidak 100% itu dia yang bicara, tidak 100% dia kesurupan, tapi itu ada manipulasi dari diri dia sendiri itu, sehingga dia berbicara itu sebenarnya dianya yang berbicara, bukan jin ya, seolah-olah dia hilang kendali, padahal tidak gitu. Jadi jangan, ketika seseorang seperti itu jangan langsung dibawa ruqyah, bawa dulu ke psikiater, dicek dulu. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.